kembali lagi bersama Antonius Arif. Kali ini di video yang seri kedua, kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat perubahan itu, membuat tim Anda menjadi maksimum dalam kehidupannya. Kita akan berbicara mengenai human motivation-nya dulu, human mind-nya dulu. Ketika kita berbicara mengenai manusia, manusia tidak bisa dia bekerja aja, asal langsung melakukannya. Tidak. Karena manusia ketika melakukan sesuatu, dia harus punya alasan dulu. Ketika mereka tahu alasannya, maka mereka akan lebih maksimum ketika mengejar tujuannya mereka. Khususnya di dalam bukunya Simon Sinek, ya, yang dalam bukunya mengatakan bahwa start with why, bahwa setiap manusia harus memulai dari why-nya dulu. Kenapa? Apa alasannya untuk dia maksimum dalam hidupnya? Kalau dia nggak punya alasan, maka dia tidak akan mendorong lebih keras. Bahkan ada quote yang menarik mengatakan, if you know why, you know how. Jika kamu tahu alasannya apa, maka Anda tahu bagaimana caranya. Kebanyakan orang atau sebagai atasan, sebagai pemimpin perusahaan, kadang-kadang atau manajer, suka hanya nge-push caranya menjualan, cara menjual, atau monitor. Tidak bisa. Manusia tetaplah manusia. Dia harus punya alasan apa yang ada di pikirannya. Jika kita lihat menggambar circle ini, yang diambil dari Simon Sinek, circle pertama dia membahas mengenai why. Dia harus tahu alasannya. Coba tanya sama tim Anda, kenapa dia harus bekerja maksimum? Kenapa dia harus mencapai target? Atau kenapa dia harus push to the limit di masa-masa final sprint ini? Kalau mereka nggak punya alasan, mereka pasti tidak akan bekerja dengan luar biasa. Mungkin Anda sebagai atasan akan mengatakan begini, loh, bukankah dia sudah ada komisi? Bukankah dia ada insentif? Harusnya dia bisa dong untuk mengejarnya. Tidak sesimpel itu. Ketika kita mau merubah manusia, kita harus tahu dulu apa alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar tahu why-nya saja, tetapi setelah dia sudah tahu why-nya, maka kita akan berbicara mengenai how, bagaimana cara dia melakukannya. Ingat, pertama mulai dengan why, apa alasannya, kedua baru mulai dengan how, bagaimana cara melakukannya. Jika dilihat dari gambar circle ini, jika dia sudah tahu how-nya, maka otomatis dia akan bisa tahu apa semua hal dalam kehidupannya dia yang kita bisa sebut yang mengenai what, apa background-nya, apa saja yang akan diraih, apa saja akan hasilnya, dan sebagainya. Kebanyakan seorang leader hanya fokus kepada what-nya saja. Mereka fokus bagaimana mereka mendapatkan apa. Banyak orang yang mengatakan gitu. Uang itu penting atau enggak menurut Anda? Pasti banyak ngomong, uang itu penting. Saya jawab, tidak. Uang itu tidak penting. Uang itu tidak penting. Kalau uang itu penting, semua orang ngejar nggak? Yang mengatakan bahwa uang itu penting. Teorinya harusnya ngejar, tapi ternyatanya enggak. Artinya, kenapa dia nggak ngejar? Karena uang itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa manfaat uang buat kehidupan dia. So, balik lagi, jika dia tahu alasannya, dia tahu bagaimana cara melakukannya, otomatis dia akan tahu bagaimana apa yang akan didapatkan dalam kehidupan dia. So, yang pertama yang paling penting dalam hal ini adalah cari dulu why-nya. Cari dulu why-nya, alasannya. So, untuk yang berikutnya kita akan bahas di sesi video berikutnya. Terima kasih.